Ini sebenarnya kalau hal-hal yang blunder sih banyak ya. Tiga huruf itu sudah dijelaskan bahwa itu negatif. Terus apalagi yang mau diperdebatkan? Dan tanpa disadari, ketika ini akan digoreng-goreng terus, ini ibarat kata lu lempar ke mukanya Ruben. Ketika kamu bilang itu masalah tiga huruf, begini aja deh, gue iyakan aja, anggap aja benar. Kenapa kamu tahu orang ini tiga huruf? Kenapa kamu tahu orang ini tiga huruf, orang ini sakit? Lu masih ngepres dia dengan segitu banyaknya tanggungan, segitu banyaknya pengeluaran. Hingga saat ini, perseteruan Ruben Onsu dan Sarween Dahtan masih belum kehilangan daya tariknya di mata publik. Setiap kali muncul perkembangan baru, perhatian warganet kembali tertuju pada konflik yang seakan belum menemukan titik terang ini. Bukan hanya soal perselisihan, melainkan juga karena berbagai cerita dan fakta yang selama ini tak pernah terungkap, kini satu demi satu mulai muncul ke hadapan publik. Di tengah ramainya perbincangan, Ruben dan Sarween Dah sama-sama berupaya menjelaskan sudut pandang mereka terkait berbagai persoalan masa lalu. Alhasil, setiap pernyataan yang disampaikan selalu menjadi bahan diskusi dan memunculkan beragam penafsiran dari warganet. Ramainya polemik ini pun menarik perhatian salah satu konten kreator sekaligus pengamat media sosial, Kokoh Hiro. Melalui penelusurannya, ia mencoba merangkai berbagai informasi dan potongan peristiwa yang beredar untuk mengulas lebih dalam konflik yang hingga kini masih terus menjadi sorotan publik. Lantas, seperti apa pandangan Kokoh Hiro melihat konflik antara Ruben dan Sarween Dah yang terus memanas? Jadi sebelumnya saya berbicara sebagai pengamat sosial media, konten kreator yang bagian yang viral-viral gitu ya. Ya kalau menurut saya kan, kalau dari posisinya Ruben sama Bang Minola itu kan dia cuman merespon, meluruskan apa yang sudah ada begitu. Jadi kayak berbalas pantun memang gitu. Tapi sebenarnya yang saya lihat, yang saya analisa menurut saya Bang Minola dan Ruben itu hanya mereaksi aja, membalas gitu. Jadi dia juga punya hak dong untuk mereaksi atau meluruskan hal yang menurut dia tidak benar gitu. Ini sebenarnya kalau hal-hal yang blunder sih banyak ya, seingat-ingat pikiranku aja lah ya. Nah, jadi pada waktu di podcast itu mengatakan saya cuman meminta satu rumah, kan begitu. Tapi ternyata setelah kita ketahui di Akta 39 itu ya, notaris dia yang pilih, rumah dia yang pilih, kan begitu. Mobil juga, kan begitu. Nah, ini kan ada semacam ketidaksinkronan begitu, gitu. Itu yang saya ingat di pikiranku gitu. Ini menurut keyakinan saya lagi ya. Saya rasa tidak. Karena ada kan tadi podcast juga di Om Ded ya. Jadi di situ itu kami atau pendukung ya melihat ini, saatnya kayaknya membalas gitu kan. Tapi kita gemes loh. Di sana Ruben dengan bijak tidak membuka, tidak mengcounter, tidak mengulti gitu. Jadinya kami ini gemes gitu, dikira nanti Portugal ini udah mau serang Argentina gitu. Ternyata di situ Ruben sangat bijak dan sedikit pun dia tidak mengeluarkan aib-aib yang dimaksud begitu. Nah, apalagi untuk pelaporan, karena sepanjang sepengetahuan saya, pengamatan saya, Ruben itu adalah orang yang sangat baik dan dia sangat meyakini, menyadari dirinya bahwa biar bagaimanapun itu adalah ibu dari anak-anaknya. Bermula dari perebutan hak asuh kedua putri mereka, tak ada yang menyangka jika konflik Ruben Onsu dan Sarween Dahtan akan berkembang sejauh ini. Semakin berjalannya waktu, polemik yang awalnya berfokus pada persoalan keluarga, kini justru melebar ke berbagai isu lain yang tak kalah mengejutkan.
Mulai dari munculnya dugaan eksploitasi anak, tudingan adanya orang ketiga, hingga ramainya isu mengenai dugaan penyakit menular, semua seolah menambah panjang daftar polemik yang mengiringi perselisihan mantan pasangan ini. Meski begitu, seluruh isu tersebut masih menjadi perdebatan karena belum ada kepastian atas kebenarannya, terlebih masing-masing pihak telah menyampaikan bantahan dan klarifikasi. Di tengah bergulirnya berbagai narasi itu, pengamat media sosial sekaligus konten kreator Kokoh Hiro ikut menyoroti perkembangannya. Menurut penilaiannya, beragam pernyataan yang beredar saat ini tidak bisa serta-merta dianggap sebagai fakta. Kokoh Hiro justru menilai ada sejumlah ucapan yang terlantar dan berujung menjadi blunder, sehingga membuat konflik ini semakin sulit mereda. Selingkuh ya, ini di titik di garis bawahi masalah selingkuh. Ada kasur kan, kasur yukata gitu. Nah, saya mau menerangkan ini ya, saya sampai ditelepon sama yang punya kasur bahwa benar Okan ya, bahwa benar waktu itu dia mengirim kasur itu endorse ya. Itu dari situ itu aja udah blunder gitu kan. Blunder dalam arti ini loh endorse, kenapa dibilang selingkuh gitu kan. Dan sampai si Yukata Okan itu menelpon saya mau dikirimin kasur juga karena katanya terima kasih udah mendukung Ruben gitu. Nah, yang kayak begini-beginilah, kalau Ruben selalu dituduh-tuduh bahwa Ruben itu cemburu, saya kalau lihat menganalisa ini, kayaknya yang bucin itu si mantan istrinya. Karena kadang-kadang kalau kita bucin itu ya, kadang-kadang kalau kita bucin itu jadinya posesif gitu, jadi pikiran terlalu kemana-mana gitu. Tapi ya enggak apa-apa, itu sah-sah saja. Tapi jangan halusinasinya itu jangan terlalu tinggi, karena apa namanya, yang harus dicari dan dikorek itu buktinya, bukan masalah kasurnya. Jadi itu kasur jadi viral 3 huruf itu sudah dijelaskan bahwa itu negatif. Terus apalagi yang mau diperdebatkan, dan tanpa disadari ketika ini akan digoreng-goreng terus, ini ibarat kata lu lempar ke mukanya ke Ruben, semua kena, dia kena, anak-anak juga kena. Nah, pakai logikanya aja. Kalau ada pasangan suami istri, ketika kau mencurigai bahwa suaminya itu 3 huruf, patut diduga istrinya juga 3 huruf, gitu. Karena nggak mungkin kan? Karena di dalam suami istri itu melakukan hubungan itu pakai apa dan kenapa, gitu. Dan akhirnya jadi apa? Kalau ini 3 huruf, patut diduga. Jadi ini saya bukan kejam ya mengatakan itu, bukan gitu loh. Logika aja begitu. Nah, sekarang apa sih yang tidak dihajar, diulti, difitnahkan dari seorang Ruben Onsu? Sekarang begini, ketika kamu bilang itu masalah 3 huruf, begini aja deh, gue iyakan aja, anggap aja benar. Kenapa kamu tahu orang ini 3 huruf? Kenapa kamu tahu orang ini 3 huruf, orang ini sakit? Lu masih ngepres dia dengan segitu banyaknya tanggungan, segitu banyaknya pengeluaran. Kalau lu merasa dia 3 huruf, dia penyakitan, jangan mau keringatnya dia, kasihan. Ya kan? Orangnya lu nggak mau ya sudah, ininya juga jangan dimauin gitu. Apa yang disampaikan Kokoh Hiro ternyata bukan hanya berdasarkan pengamatannya di media sosial. Di balik ramainya konflik Ruben Onsu dan Sarwendah Tan, ia mengaku pernah ikut terlibat dalam upaya mencari jalan tengah agar permasalahan keduanya tidak semakin melebar. Bersama Fitri Salhuteru, sosok yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Ruben maupun Sarwendah, mereka sempat berusaha membangun komunikasi dan menciptakan suasana yang lebih kondusif. Harapannya saat itu cukup sederhana, yaitu agar kedua belah pihak dapat menemukan titik temu di tengah konflik yang kian menjadi sorotan. Namun, seiring berjalannya waktu, upaya tersebut disebut tidak berjalan mulus. Munculnya kesalahpahaman antara Fitri Salhuteru dan Sarwendah membuat jalan mediasi yang sempat dibangun perlahan menemui kebuntuan. Jadi kalau yang saya tangkap itu Kak Fitri itu sudah berusaha sebenarnya ya. Sudah berusaha sampai di titik mungkin menurut yang saya analisa dari kata-katanya Kak Fitri,
dia itu sudah di titik dijauhin, gitu kan? Karena apa yang dicurhatkan kepada dia, begini, kalau dia mau curhat, maunya dia yang benar gitu. Nah, Kak Fitri itu orangnya nggak bisa digituin gitu. Entah kalau dari pihak Ruben yang salah, dia akan salahkan gitu. Entah yang gini, ini loh kebenarannya. Tapi kadang-kadang, ya betul kata Bang Mino lah, kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan. Apabila orang yang antipati dengan kebenaran gitu. Ya kasihan sih, karena saya mengenal sosok Kak Fitri itu sebenarnya tidak ada tendeng aling-aling mau bela ini, bela itu. Dia melihat, dia mengenal kedua-duanya, dia mau mengenal kedua-duanya, biar kedua-duanya itu baik gitu. Nah, pesan dari Kak Fitri cuman begini kemarin ya. Jadi dia menyarankan si ibunya anak-anak ini, udahlah, udah terlanjur kayak begini, lu datang, lu cari korbannya, lu minta maaf. Lu minta maaf, pasti lulu, pasti semuanya akan kembali baik-baik saja. Kalau memang haknya itu sesuai dengan akta 393 hari di Ruben, ya kasih, karena itu kan memang bapaknya begitu. Dan Ruben juga untuk hak asuh anak ini, dia menggugat itu bukan untuk menghilangkan sosok ibunya begitu kan. Cuman di sini ini dia mau ada yang tertulis yang pakem, karena akta 39 tidak diberlakukan, dia mau yang pakem gitu. Intinya dari Ruben, dia cuma pengen ketemu anaknya itu aja, jadi nggak usah kemana-mana sebenarnya. Kalau masalah keluar rumah ya, dan saya melihat, saya nonton kan Ruben di live-nya itu, dia trauma gitu, dia trauma dan dia tidak kepengen kembali ke sana karena trauma gitu. Dan di situ juga baru gua 1 kali pergi, lu 3 kali pergi gua diem. Nah, inilah ada yang namanya menceritakan orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak mencontohkan begitu. Bagaimana bisa keluar 1 kali itu dijadikan permasalahan, sedangkan dia keluar 3 kali tidak di-up gitu loh. Jadi Ruben meluruskan lagi sekali lagi, ini gua keluar 1 rumah, lu segeger, 1 Indonesia tahu. Ini lu keluar 3 kali loh, gua nggak mempermasalahkan begitu. Hingga saat ini, belum ada yang benar-benar bisa menebak kemana arah konflik Ruben Onsu dan Sarwendah Tan akan bermuara. Yang jelas, kisah panjang mantan pasangan ini masih jauh dari kata selesai. Dalam waktu dekat, Ruben dan Sarwendah dijadwalkan kembali bertatap muka di ruang mediasi terkait gugatan hak asuh kedua putri mereka yang akan digelar pada hari Kamis mendatang. Pertemuan ini pun diprediksi menjadi salah satu momen penting yang akan menentukan arah penyelesaian konflik mereka. Namun, dengan memanasnya situasi di luar persidangan dan berbagai polemik yang terus bergulir di ruang publik, banyak pihak menilai proses mediasi kali ini tidak akan berjalan mudah. Masing-masing tentu datang dengan keyakinan dan pendiriannya sendiri, sehingga menarik untuk ditunggu apakah pertemuan nanti akan membuka jalan damai atau justru membuat konflik ini kembali memasuki babak baru. Lantas, akankah ada fakta-fakta lain yang terungkap setelah persidangan? Jadi sebenarnya masalahnya simpel aja, ya. Kalau terkait masalah bagaimana mekanisme yang berhubungan dengan anak-anak dan hal-hal yang lain, itu kan tinggal dijalankan sesuai dengan Akta 39. Selesai. Udah ada panduannya di Akta 39. Sepanjang itu tidak dilakukan menurut ego, ya, menurut egonya kita, ya, menurut egonya sebenarnya kan itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kan ini tidak. Yang dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang tidak merujuk kepada Akta 39. Kalau kemudian misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai, yang mungkin masih ada hambatan, tinggal dibicarakan. Ini selesai. Ini tidak semua disampaikan ke masyarakat. Itu ada debt collector disampaikan ke masyarakat, bukan disampaikan kepada orang yang bersangkutan. Ini kenapa kamu didatangi debt collector? Tapi disampaikan ke masyarakat. Emang bisa selesai kalau misalnya ada debt collector benar-benar terus kemudian disampaikannya ke masyarakat. Berarti kan bukan mau mencari penyelesaian, tapi ingin membuat Ruben malu, hanya ingin mempermalukan Ruben. Nah, jadi sebenarnya kan gampang. Uang nafkah anak misalnya belum dibayarkan, padahal hanya gara-gara Ruben minta perincian, minta didiskusikan biar tahu berapa per bulan uang yang pasti untuk kebutuhan anak-anak. Tapi dia lebih memilih tidak menyampaikan apapun daripada menyampaikan perincian dan menyampaikan
diskusi untuk mengenai masalah anak-anak, dia lebih memilih diam, tidak menyampaikan, tapi keluar ke masyarakat. Anak-anak saya sudah tidak dinafkahi. Emangnya kalau disampaikan ke masyarakat, masyarakat mau menafkahi anaknya? Kan patut diduga keinginannya kan supaya Ruben dipermalukan, Ruben dihujat, Ruben diinikan. Kalau memang anaknya mau dinafkahi, ngomongnya ke siapa? Ke Ruben dong, bukan ke masyarakat. Nah, jadi inilah yang kadang-kadang masyarakat nggak paham. Nah, kalau kita ngomong begini, dianggap kita yang berkuar-kuar. Padahal yang kita bahas ini adalah sesuatu yang sudah menjadi pembahasan di ruang publik yang disampaikan oleh mereka. Betul nggak? Kan kalau mengenai masalah nafkah, menyampaikannya kemana supaya dapat? Ke Ruben, bukan ke masyarakat. Kalau mengenai masalah hal yang lain, masalah debt collector, kalau memang betul-betul ada, disampaikannya kemana? Ke Ruben. Ya damai memang sebenarnya kan harus ya gitu. Sebenarnya kayaknya nggak perlu damai, tinggal ditaati aja yang sudah ada gitu. Jadi keputusan pengadilan itu kan memang ada 4 hari bersama beliau, ada 3 hari bersama saya gitu aja. Cuman kan sepertinya kan belok, jadinya kemana-mana gitu jadinya gitu. Jadi cuman itu doang sebenarnya, sesimpel itu aja sih. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.